Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Jadi aku dulu itu kan namanya kan orang susah nyari duit ya. Jadi aku kan jaga counter handphone. Oh, Coba tak. Nih, dulu nih aku yang baju biru. Ini belum aku pernah post di mana-mana. Coba berarti ini pertama kali nih di sini. ya, wow. Oh, jangan. Kita jangan pertama, nanti kesian lagi kita. Oh iya udah. Enggak. Zoom di zoom. Nih. Ini Bukan, dia bukan dia. jadi, Bukan Bukan yang itu. fokusnya bukan. Ini siapa, Tak? Itu Atta. Itu Atta. Yes, kita bertemu lagi di Tonight Show Premier. Gas. Masih bersama My Own Music Band. Dan udah ada Atta Halilintar bersama kita di sini. Kita akan mengulik lebih dalam soal Atta Halilintar. Iya. Jadi ceritain mungkin waktu Atta masih di dalam kandungan bisa ya? Enggak, bukan. Kita nggak tahu lebih dalam. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Kita ngomongin ini nih ya, ya titik terendah dalam hidup. Iya. Berat ya. Setiap titik terendah dalam hidup itu adalah nanti akan menuju ke sebuah titik yang jauh lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Amin. Biasanya seperti itu. Nah, buat Enzi sendiri. Kenapa? Nah, tamunya Tadi kan Atta. tangannya ke Atta. Ya, nggak maksudnya kalau langsung ke Atta kan kesannya kita, wow. Iya, jadi berasa kayak di Kita kan share ini, share sama-sama. Benar. Kita punya titik terendah dalam hidup. Benar. Gimana? Epe? Tadi kan. Tadi muter sini. Iya. Ji, kalau lo Ji, Canda so far mulu. dalam kehidupan Canda lo, mulu. nanti ke Atta ya. Ya, share. Kita kan biar share aja. Ya, share semuanya. Kalau seumur hidup lo ini, Ada Tak? Gimana Tak? Kalau lu Nah, sendiri. kan Gimana mau sih? jawab. Ini maksudnya Ini siapa ngaco yang- banget nih. Directionnya bingung gue jadinya. Enzi. Ya udah Enzi jawab. Mungkin di tahun 2009-2010 kali ya, ketika aku didiagnos penyakit autoimun, terus habis itu aku iya. nggak Autoimun. keterima, ya autoimun juga, habis itu aku nggak keterima kuliah di UI, itu momen terendah aku sih menurut aku ya. Apa yang lo lakukan untuk bangkit? Yang ngejalanin hidup, ya tetap harus ngejalanin hidup, karena kalau berlarut-larut sedihnya nggak akan merubah apa-apa, lebih menerima apa yang udah terjadi. Gitu, sekian. kalau terima Desa, kasih. Titik terendah gua tuh. bukan titik terendah, titik. Kalau titik terendah, titik lo panjang sampai sini nih. Tadi gue bilang apa? Titik terendah. Enggak, lo nggak ngomong titik tadi. Ya lu salah denger kuping lu pada. Enggak, kuping. Nggak ada, lidah lo yang salah. Lu yang kayak gitu, udah pasti. Titik terendah gua itu adalah ketika Ayam. ya itu jelas ya kehilangan bokap sih. Itu paling rendah yang nggak pernah, lebih rendah daripada itu nggak ada lagi. Sampai saat ini mudah-mudahan sih nggak ada lagi ya. Itu sih udah nggak usah bahas itu, aku nangis udah selesai. Iya. Kalau gua sama Hesti sama Desta sama kali ya. Sama. Itu momen-momen itu sama Iya ya. sebenarnya pernah ngomong juga itu, cuman kalau yang baru-baru ini kemarin sih yang pas kena COVID sekeluarga itu karena iya, itu juga tuh. ngerasa waktu pas di rumah sakit tuh kayaknya gue mau lewat deh gitu, jadi kayak udah mempersiapkan sampai kepikiran kayak gitu. Wah ngeri itu ya. Itu ngeri sih karena kepisah sama Momen-momen keluarga juga, hidup, momen-momen iya. kayak kritis gitu kan, ternyata kan ada momen kritis kan waktu saat kena Atta COVID. pernah mengalami momen kritis kayak Hesti gitu? Bukan. Enggak dong, Titik terendah. Titik terendah. Dari Kalau Atta. COVID 2 kali aku. Kemarin. S2 dia udah. Dua 2 kali. aku. Gejalanya juga lumayan. Gejalanya yang pertama lemos, menggigil. Itu parah tuh yang pertama. Yang kedua nggak terlalu ya? Kalau yang kedua enggak, normal, kayak orang normal. Tapi waktu swab, nggak percaya nih. Swab lagi, sampai 4 swab. Hasilnya sama. Nah, kalau titik terendah, apakah kemarin kejadian, ya mohon maaf ya kalau mengungkit kembali, tapi ketika Aurel mengalami keguguran di kehamilan pertama, kalau gue sih sebagai gue pernah ini ya, maksudnya punya anak dan lain-lain, gue kalau mikirin, aduh kalau apa itu kayaknya berat banget Iya, loh itu berat banget loh. Apakah itu atau mungkin Kayak, ada lagi yang itu bisa jadi termasuk sih ya. Tapi kalau titik terendah di hidup menurutku masih lebih banyak sih pembelajaran dari sebelumnya gitu. Apa Itu ya yang pernah lo Atta jadi, paling ingat? lo pernah jadi gelandangan gembel itu kan? Nah, itu kan ngeprank. itu konten di YouTube-nya. Tapi aku pernah. Aku ada foto ini, aku baru dikirimin sepupuku. Dulu aku itu pernah masih kecil. Ah ini dia nih. Yang itu ngecat muka gitu. Bukan. Jadi aku
Dulu itu kan namanya kan orang susah nyari duit ya. Jadi aku kan jaga counter handphone. Oh. Coba tak. Nih, Coba dulu nih lihat. aku yang baju biru. Ini belum aku pernah post di mana-mana. Coba berarti ini pertama kali nih di sini. Ya, wow. Oh, jangan. Kita jangan pertama, nanti kesian lagi kita. Oh iya udah. Enggak. Jadi Kasih lihat, digedein. jadi Coba di zoom di zoom. Nih. Ini Bukan, dia bukan dia. jadi Bukan Bukan yang itu. fokusnya bukan. Ini siapa? Itu Ata. Itu Ata. Itu Ata. itu salah satu titik terendah gua. Kamu nggak percaya nih Gue Ata? tadi mau gimmick. Gue kira siapa? Ternyata beneran lu ini. Beneran. Kok beda, Tak? Beda tak? Itulah namanya transformasi. Itu namanya hidup, Hidup. Mas Bro. Itu masih kecil. Sekarang udah glow up. Sekarang udah glow up. Itu masih kecil. Terus berapa? Itu umur berapa tak? SMP. itu aku kan udah berhenti dari sekolah ya. Pas itu karena kan harus jadi tulang punggung keluarga. Nah, pas itu yang paling bikin aku renyuhnya suatu hari aku kan jualan handphone ya. Itu kan jualan handphone di counter pulsa gitu. Itu di mana sih? Jakarta atau? Ini di Jakarta. Oke, terus. Jadi Kayak pas jualan Pajasiman, handphone, Es. itu ada pelanggan komplain ya. Sampai komplain itu sampai ngelempar semua yang ada di toko itu ke muka aku. Oh iya? Kamu dasar jualan gak bener. Nangis. Aku nangis. Malu kan diliatin satu mall kan. Udah aku jaga counter, dapat duit nggak seberapa, dimarah-marah. Itu aku ngerasa kayak ini aku nggak berguna banget ya jadi orang di hidup. Itu waktu aku kecil, traumanya tuh kerasa sampai sekarang. Dilempar di ini, tapi aku bilang ini aku nyari duit, adik aku waktu itu ada 7 atau 8, aku nyari rejeki, semoga Jadi adik adikku kamu bisa 7 atau makan. 8 nih waktu itu. Lupa banyak banget. Oh iya benar. Karena sekarang 10 bersaudara. Kamu tuh anak pertama berarti? Anak ya? pertama. Jadi dari kecil tuh aku udah tahu nih, kayaknya nih memang aku tuh udah diberkahinya punya tanggung jawabnya besar. Karena aku tahu orang tua aku nggak mungkin bisa semuanya dong. Membantu semuanya. Jadi aku sebagai anak pertama laki-laki udahlah. Aku berhenti sekolah, nyari aja kerja apa aja yang bisa Kejadian itu kerjain. benar-benar bikin Itu trauma, salah satu keinget ya? keinget. Jadi aku tuh setiap pulang nyari roti, nyari apa buat adik-adikku itu aku tuh ngerasa suatu saat aku harus bisa berhasil dan ngeliatin ke orang kalau aku dulunya gini bisa jadi berhasil. Tak. Dia mau tahu. Dan gue mohon maaf ya, tadi setahu gue dia kayaknya kaya aja iya, kecil ya? keluarga Dari kaya kecil, gitu. dari Lu kecil. waktu kesini Mikir ya? sekeluarga kan Jadi gini, pulang pergi kisahnya tuh luar gini. negeri. Pas kita udah luar negeri itu aku udah bikin YouTube keluarga namanya YouTube Gen Halilintar. Oke, Nah, di situ kita udah mulai bangkit. Berarti Jadi titik baliknya Ata tuh dari YouTube itu malah? dari YouTube mempromosikan dagangan. Oh. Gitu. Jadi Gen Halilintar itu akhirnya bikin buku setelah 2 tahun kita ngerintis. Jadi aku salutnya sama bapak ibu aku tuh nggak pernah ada namanya mentalnya tuh turun gitu. Iya. Ketika dia susah, dia ajak anak-anaknya, ayo kita semua bisa, kita berkarya segala macam. Dalam 2-3 tahun kita alhamdulillah waktu itu bisa pindah ke rumah yang lebih bagus. Bahkan bisa bisnis keluar negeri. Nah itu dia. Jadi lu pernah sampai susah kayak banget gitu pernah ya? Susah karena gini, jadi waktu aku lahir sampai adik kedua, ketiga itu susah. Ke-5 sampai ke-7 seneng. Mulai 7 sampai 8 tuh aku jatuh susah lagi. Gitu, itu susahnya susah banget. 8-9? 8 waktu anak ke-10 ke-11 baru mulai. Banyak ya. Iya 10-11 udah ini ya. Iya, 11 sih udah naik karena udah ada buku Gen Halilintar tuh tanda Iya. tanda waktu Oh itu naik. yang pas Gen Halilintar Itu baru pas buku naik. Gen Halilintar itu naik. Jadi lo ngerasain cari kerja itu Pertama. Jadi habis pertama di jatuh, counter. habis orang tua waktu itu akhirnya naik, tiba-tiba jatuh, aku udah kayak pegang estafet, ya udah saat ini aku yang nyari bantu nyari kerja. rezeki. Yang aku penasaran Kak, boleh nanya nggak? Ya silakan. Enggak, yang dia juga nih, lu jangan itu waktu kecil dulu dia sempat jaga juga nih waktu dia kecil. Bukan. Itu bukan gua. Waktu kecil. Itu Ira. Hah? Ira Kok anak nggak gang. ngirim sih? Anak tongkrongan gue. Muka gue nggak gitu juga. Dikasih foto Bukan anak gue gang. itu. Dikasih foto anak dong tuh apa faedahnya? Itu Mamet, bukan gue. Mamet wisuda. Ya nggak usah. Ya, nggak usah. Lu ada mamat wisuda nggak? Sorry tak. Tadi Ensi mau nanya apa? Iya. Nah, tadi kan Ata bilang ya setelah mengalami proses itu akhirnya Ata berdagang, terus akhirnya bikin YouTube, bikin Gen Halilintar YouTube, tadi itu kan. Itu yang idein pertama bikin mempromosikan itu di YouTube sampai akhirnya jadi booming tuh siapa sih, Tak? Sampai kepikiran gitu. Sebenarnya sih kalau YouTube buku Gen Halilintar itu aja kan terbit waktu itu tuh desainnya aku semua yang bikin. Jadi itu ide dari kamu sih Iya, awalnya. tapi yang nulis mamaku, ide dari Iya, mamaku. iya. Tapi kalau YouTube-nya kalau nggak salah, aku nggak inget ya. Tapi kalau nggak salah aku ya. Jadi aku yang ajak adik-adik untuk kita bikin. Ayo kita create something gitu. Kan kita jangan jadiin keluarga 11 ini kayak
kita jadinya serba sulit, tapi kita tunjukin kalau keluarga 11 ini kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng. Gitu. Banyak Jadi, keberkahan juga. banyak keberkahan, tapi ternyata itulah yang jadi ininya ya, uniqueness-nya ya. Karena Tak, banyak. sorry. Gue buat belanja online boleh ya? Itu yang boleh balikin. Emang di sini belum cair. Udah Tak, lancar kok. ini ngomongin soal Problemnya jadi tinggal YouTuber ya. Maksudnya lu udah ini banget lah, udah topnya lah ya. Ini kan pasti banyak komentar-komentar tadi yang kita bahas di episode sebelumnya, komentar netizen yang apa ya? Yang negatif lah. Ada aja, kayak kemarin lu bikin konten, ya sorry ya kita ngingetin lagi yang soal Aurel keguguran. Kok dikontenin sih gitu? Kok kayak gitu, kalau menurut lu gimana menghadapinya? Tak? Kalau aku sih kayaknya karena aku udah 8 tahun ya di dunia konten kreator, menurutku ya kalau ada yang salah kita perbaiki. Kalau misalnya ada yang benar ya kita lanjutin. Gitu. Kan namanya manusia kan nggak pernah Betul. selalu luput. Loh, Ya, emang lu merasa itu salah, lu mengkontenkan? ya nggak tahu kalau menurut orang salah. Kalau menurut aku kan gimana ya? berkecimpung di situ ya. Berkecimpung di situ, emang itu bidangku dan waktu itu sebenarnya aku ada kesalahan mungkin gini. Aku dulu kemakan omongan netizen yang bilang kalau Atta itu buru-buru nikah, cepet-cepetin segala macam karena punya anak di luar nikah. Gara-gara itulah aku bikin video istriku hamil dari tanggalnya berapa, ininya berapa. Oke, Jadi iya, membuktikan kalau aku Tidak hamil luar nikah. tidak hamil di luar nikah. Karena aku nggak mau aja berita itu karena nggak tahu ya. Aku kalau ke diri aku sendiri tuh nggak peduli. Ya. Tapi kalau ke istri, ke anak tuh kayaknya hatiku Banget. tuh. Itu Iya. itu pertama kali kepancing ya, maksudnya Pertama sekian kali, lama iya. kepancing gitu sama Sekian omongan lama itu netizen. kepancing. Untuk tapi- pembuktian. Iya. Untuk pembuktian. Jadi waktu dulu sebelumnya nggak sampai hamil kan berarti? Lo apa sih ini Anda apa sih ngomongnya? Oh sorry, maksudnya iya nggak untuk pembuktian Ya, nggak hamil. Ngaco dia nih. Gue nanya, sorry gue kan juga manusia ada salah bro. Ah heran deh. Gua kontenin lo. Muka gue diganti Ira lah. Nah itu Nah sekarang gimana iya. kehamilan kedua? Apakah jadi pembelajaran juga dari Iya, yang pengalaman pertama betul. akhirnya yang sekarang dia udah deh Betul. ditahan-tahan aja Jadi dulu, nggak yang usah kedua dikontenin. ini ditahan-tahan. Tapi sebenarnya ditahan-tahan juga salah. Orang kan ngerasa ini anaknya kenapa-kenapa nih. Aduh serba salah. Serba ini. salah loh. repot ya. Waktu itu nggak dikontenin dibilang haram. Giliran udah dikasih tahu dibilang dikontenin. Didiemin pun berita kan Ada aja yang infotainment tahu gitu ya. ngegoreng setiap hari ya. Kenapa Atta menutupi? Ada apakah dengan anak ini? Udah. Aku nggak pernah ngasih tahu, tapi kan perut ya nggak pasti namanya Aurel kan kadang-kadang dia bikin IG story apa review apa, Iya. kelihatan lah perutnya kan udah membesar. Istilahnya adonannya udah ngembang lah ya. Ada aja yang dicari. Iya, ada Tapi aja. emang paling benar ketika ya udah deh nggak Ya udahlah, didengerin. gitu lah. Cuman Jadi- kadang kepancing juga ya. Cuman tapi akhirnya aku bilang ya udah. Aku bilang sama istriku nanti aja deh pas 4 bulan atau 6 bulan baru kita kasih tahu. Gak mau sayang, aku tuh dibilangin gendut mulu, aku sakit hati tau. Tiap hari katanya kamu udah jadi istri gendut ya gendut. Aku nggak mau, aku mau kasih tahu aku hamil gitu. Namanya cewek kan nggak paling haram itu hukumnya ngatain gendut Jadi kan. kayak Jahat ngerasa banget ya. kamu tuh milik publik, jadi Ya, kadang sebetulnya- orang-orang tuh ngatur gitu. Iya, bijaknya jadi aku adalah- bilang sabar nanti tunggu 3 bulan deh paling enggak gitu. Kita bisa Biar bilang nggak bijaknya adalah netizen itu ya bangsat emang gitu. Tak, Ada yang namanya lovers dan haters. Siapa yang selalu ada ketika lo mengalami titik terendah dalam hidup? Ya yang pasti orang tua ya, orang tua, keluarga terdekat, adik-adik, itu pasti selalu apa ya, istri sekarang gitu. Karena kalau untuk aku kayak sekarang nih, orang yang paling berharga yang aku harus jaga ya keluarga aku gitu. Jadi kayak pengen happy aja bareng keluarga gitu. Pas sama zaman-zaman dulu, pas kamu lagi susah banget, siapa mungkin ada orang, sosok orang yang ngebantuin kamu di luar Selain dari keluarga. keluarga? Yang lo ingat. Berjasa. Yang berjasa lah, pasti kan ada tuh dalam hidup kita. Kameramen lo kali awal-awal. Dulu mah kameranya sendiri, kan Sendiri? Oh iya, nggak bisa pakai action gajinya, cam. ngedit sendiri, kameranya sendiri, ngonsepin videonya sendiri. Justru karena keluarga banyak gitu ya, jadi Iya. semuanya dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk dengan selalu- Mungkin yang Banyak. berjasa ya Caca Andika kali ya. Kok Caca? Siapa tuh? Ngedit. Ngedit sendiri, syuting sendiri, Diterusin lagi sama dia. bikin YouTube Diterusin sama sendiri, dia. semua. Udah, gue aja malu, udah lah. Lagi Caca Andika emang udah lagunya udah upgrade kayak gitu ya? Upgrade. Gua baru Siapa tahu. tak ada nggak orang nggak yang kira-kira? Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa Iya. sih. selain keluarga, orang luar, Orang luar ya. orang luar keluarga? Nggak tahu ya, aku dari dulu tuh kalau orang luar kayaknya banyak kan tuh ngeremehin aku dari dulu. Oh iya? Waduh, sebenarnya ya.
Bagusnya jadi motivasi ya. Jadi makanya Motivasi sampai dulu sekarang. orang aku tuh emang mungkin dibentuk dari diremehkan orang itulah. Jadi pengen bikin segala hal. Wah, keren juga. Mungkin ya. kalau aku nggak diremehin kayak gitu, aku nggak bisa jadi bikin. sekarang ya? Iya, nggak bisa. Tapi kita ada satu orang nih yang kita udah hadirkan malam ini. Ini dia nih, ini yang Yang gue sangat tunggu-tunggu berpengaruh. Dari banget. tadi mereka berhasil menutupi semua ya. Nah. Iya. Atta bahkan nggak tahu. Atta bahkan gak inget kalau Iya. ini ada nih ternyata di hidup nyata. Dia bener-bener ada dari Atta kecil sampai Iya. Atta mungkin nggak Mungkin Atta nggak Yang Tapi pa- kalau disebutin Atta pasti Pasti lo tahu. ingat. Iya, teman kita juga sedih banget Lo ya. kenapa sih? Lo kan bukan orang, bukan saudara lo. Bukan dramatisir. Dramatisir. Nggak usah Lo berlebihan malah kayak gitu ya. Langsung Ya, aja. nggak tahu ya. Ya. Ini Siap, dia siap. orang yang ngelempar handphone di counter waktu itu. Dia masuk masih. Ah, lu gimana sih? Lu sih. Lu sekarang jualannya nggak bebas. benar. Masih. Atta sekarang bebas untuk ngelempar. Kita akan lempar balik handphone. Tapi dia sampai terus segitu traumanya. Trauma itu aku dulu Iya. kecil kan masih Ini kecil. bagus tuh, dia dulu selalu menjadikan motivasi buat dirinya walaupun dia diremehkan sama Kan orang. bisa dibilang dia hidup sama adik yang banyak banget. Jadi kayaknya gue kalau ntar punya anak juga pengennya banyak deh biar rame gitu. Iya Oh, juga nggak sih aku? kepikiran gitu? Pengennya banyak atau Enggak, kan istilahnya kalau hamil itu kan yang susah perempuan ya. Iya. Jadi pasti kalau aku selalu nanya sama Ih, istri. cowok juga kadang-kadang suka susah berdiri kali. Oh, Hah? abangnya doang kan. Oh, lagi capek. Maksudnya kan itu kan dua berdua gitu loh. Lu denger gak Atta ngomong apa tadi? Apa? Abangnya doang kali. Emang sih. Nggak coba. Enggak sih, ini lagi berdiri. Tapi bener jawaban Atta kan yang hamil tuh perempuan. Yang hamil perempuan. Jadi lu Susah kan serahkan perempuan. pada Aurel? Serahkannya kepada Aurel gitu. Nggak maksa, oh aku karena adiknya banyak, aku mau banyak. Nggak gitu. Gitu juga konsepnya. Jadi kayak kekuatannya dia berapa Iya, gitu. iya. Sekarang aja habis anak satu katanya, saya habis ini kita punya anak lagi. Wah, kamu beneran kuat. Aku jagain Bumil aja nih sulit kan di masa Covid gini kan. Di rumah, di depan pakai swab terus. Iya, ya. Aku seminggu 2 kali swab, satu rumah kan lumayan ya biayanya. Ya. Banyak ya. Tak, Rumah ini segala macam. mungkin udah pernah dibahas atau banyak yang udah nanya. Ikat kepala tuh apa sih, Tak? Pengen tahu gue. Ciri itu khas, biar sudah biar ciri nggak khas. mungkin Nggak, karena awalnya gimana? Apakah memang untuk menahan keringat? Atau rambut lu susah diatur atau apa sih awalnya? mungkin karena dulu otakku agak retak ya. Kencengin. Enggak ada sejarahnya nggak, Tak? Pasti kan Atta kepikiran apa nih pas Dulunya itu ya. pertama kali? Dulunya kayak kalau di YouTube tuh aku ngerasa kayaknya harus ada ciri khas. Oh itu. Jadi gara-gara kayaknya kalau aku lihat dari YouTuber luar negeri yang hits kayak dulu aku pernah lihat salah satu yang jadi inspirasiku tuh Casey Neistat. Jadi dia itu mengkeritingin rambutnya terus dia pakai kacamata terus di kacamatanya itu selalu di amplas. Keren. Terus ada lagi YouTuber yang dia itu rambutnya selalu diwarna. Ada lagi yang misalnya dia selalu pakai singlet atau apa. Jadi aku nyari ciri khas. Oh, ini ketupala dan berhasil. Hasil. Brandingnya. branding. Jujur bahkan gua belum pernah lihat Atta nggak pakai headband, nggak pernah ikat kepala. Ada di Instagram. Ada di Ada sekali. Ada Instagram banyak. Lu kalau sekarang ada orang suruh buka headband, lu mau? Nggak nggak? mau. Serius? Itu dijahit di pala lu ya? Iya, dia- Nah, kalau tadi kan Kak Desa penasaran sama headbandnya ya. Aku penasaran sama serum rambut Atta pasti biar tebel banget. Iya sih. rambutnya bagus. Cuma sekeluarga begitu lu waktu iya, datang ke iya, sekeluarga begitu Makanya rambutnya. itu berarti bang turunan Oh, ya? ada rahasianya kalau ditanya orang tua. Iya. Nah, apa? Siapa tahu itu bisa diturunkan. Sebelum umur 2 tahun, botakin lah 200 kali. Hah? Jadi rambutnya tebel, semua adik-adikku begitu. Karena dibotak dari sebelum umur 2 tahun, setiap anak cowok dibotak hampir setiap minggu. Yang cewek rambutnya tebel juga nggak? Tebel. Tapi ini takutnya genetik ya, nanti ada ibu-ibu botakin anak rambutnya. Nanti nggak tumbuh lagi takutnya kayak Atta nih gara-gara Atta ada aku botak sekarang. Udah gitu anaknya udah kuliah lagi, sampai kuliah masih dibotak. Setiap minggu dibotak bro. Mama aku udah kuliah. Udah kuliah. nah ini belum 200. Gitu kan takutnya beda-beda orang kan. Kayak kita kan palanya udah pitak nih yang mundur gitu kan. Siapa Tak, tahu. ini kan lo Pada ngantri jejak bos digital ya. kan selalu ada ya. Sampai kapanpun, sampai kita nanti udah tua, sampai kita meninggal pun. Apa yang lo pengen sampein buat anak lo nanti? Tak? Iya. Mungkin bayangkan anak Ya. lu sekarang umurnya udah 18 tahun. Iya, Jadi iya. apa? Dia nonton gitu kan. Iya. Dia akan searching bapaknya dulu ngapain, siapa. Ngomong apa deh gitu, ada pesan di sini nih di Tonight Show mungkin diantara akan lihat. Ya kalau nanti anakku sudah dewasa, mungkin anakku nonton video ini, aku sebagai papa kamu cuman pengen bilang, hidup itu selalu ada lika-likunya.
Nggak ada hidup yang mulus terus, lancar terus, nggak ada. Atau hidup jadi orang baik terus pun nggak bisa gitu. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kamu lihat kesalahan papamu ini, jatuh bangunnya, jelek buruknya, semoga kamu bisa melihat itu sebagai suatu kisah yang akhirnya nanti bisa membahagiakan kamu sebagai anakku. Oke, terima kasih banget Atta Halilintar sudah hadir di Tonight Show Premier malam hari Makasih ini. atas salam buat Aurel juga ya. Sehat-sehat, lancar-lancar ya. Amin, Itu yang ya paling Allah, penting amin, ya sekarang ya. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana ya. Lu bisa ngomongin gak usah so asik gitu gak sih, Kak? Enggak, lu gak gitu lagi. Kita ada konklusi dong. Oke. Iya. Ada konklusi Lo kan. kasih dong petua. Iya. Tadi Atta Iya, bagus iya, banget. Pembicaraan malam hari ini apa yang didapat? Lu resume, resume Lo lu. sebagai orang yang paling tua di sini, lo Iya. mau ngomong apa buat anak-anak lo nanti? Jadi ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan. Jadi orang tuh nggak akan cuma diem aja gitu di rumah, nggak ada. Lo ngomong mulu lo ngomong mulu. Dan dia yang ngomong mulu. Mungkin saya paling tua di sini, cuma berpesan bahwa buat kalian-kalian ini ya, semuanya nih ya, belum tentu kalian mencapai umur seperti saya. Oke, thank you so much. Sampai jumpa lagi di Tonight Premier selanjutnya. Dah. Gas.